bikin surat koordinasi dulu. Assalamualaikum Pak RWP, ini ada anggota dewan yang nggak digaji nih ya, perwakilan pedagang nggak ada gajinya, dapatnya teror, dapatnya makian ya. Nah, tapi kita nggak apa-apa, ikhlas dalam nama memperjuangkan umat. Nah, harusnya yang datang itu PT. Makasih doanya Pak. Jangan tidur. Malam. Di mana dagangnya? Dagang. Dagangnya di mana? Oh ini. Ini warung. Dia bongkar kan. Kalau misalnya ada yang dagang pengen buat dia minta kajian tulis kosong, kan gitu. Nggak usah bayar. Oke? Yang kita wali kota bilangnya gratis. Saya perjuangkan gratis, mantap, Bang. Udah nutup gini kan 30 hari berturut-turut ya, dalam hak guna pakai itu diambil alih kewenangannya. Assalamualaikum, Sampurasun. Masih bersama Bang Gun Channel. Kita dukung program-program KDM demi Jawa Barat Istimewa. Jangan lupa subscribe ya. Ini kita ada di Blok B ya teman-teman ya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Wah, ini ketemu Pak Wanda nih. Assalamualaikum. Salam, gimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Lagi main-main aja sini, Pak Ji. Jadi saya ada laporan, ada keluarga yang pada lapor di pasar nih. Punten. Di laporan ada surat, tapi nggak jelas mau apanya. Harusnya seorang PT atau apapun ya, ini bukan ngurusin kuburan, ada orangnya. Kalau beresin TPU aja, mohon maaf aja, beresin kuburan aja kalau nggak pamit sama ahli warisnya, ahli warisnya nggak terima. Nah ini beresin pasar, ada pedagangnya, kan itu. Kan pasar baru ini sekitar 50% masih aktif, hampir 50 sampai 60. Nah, pedagang lagi pada susah kasih enak-enak. Saya udah bilang wali kota juga coba pasar gratis. Kemarin juga ada Pak Ketua Direktur PT MP bahwa pasar itu gratis ya. Dan di dalam peraturan presiden yang baru juga bikin pasar itu ditanggung APBN Pak, gratis. Gratis ya. Gratis. Ada itu regulasinya dari peraturan presiden di Kementerian PUPR atau BMSDA. Nanti cari aja kepala dinas pasar, tolong cari. Ya, jangan dibangun dulu pasar sebelum dapat anggaran dari pemerintah pusat. Karena ini ekonomi lagi seret. Tuh. Ekonomi udah kembang kempis, pedagang udah. Bagaimana dagang Bu? Dagang tiap hari tapi bukan nyari untung, malah Jadi sekarang tuh minus Pak, orang dagang tuh. Naik, barang naik. Ya. Jadi nambah utang, makan utang, nambah utang. Nah, makanya tutup lubang kali lubang lagi ini Mas. saya minta Pak Wali Kota dengan hikmat dan bijaksana tolong tegur PT Beta ini ya. Saya lihat juga pembangunan harusnya bukan ayam hidup itu adanya di luar, jangan di dalam los karena bau ya. Satu baunya, kedua tai ayamnya. Tai ayamnya lama-lama numpuk di luar, mampet kemarin mampet gara-gara itu kan itu. Jadi karena Yang jorok. iya tai, kalau ayam potong mah nggak apa-apa, nggak berak. Nah, kalau ayam hidup kan berak. Ayam Iya. hidup. Ya, Ntar tapi disiapin di luar kan disiapin tuh tempatnya. jadi harus ada penampungan tainya khusus. Berarti yang waktu pas Pak Wali kemarin udah 1 minggu ya? Ya kan saya sudah bersurat resmi bahwa pasar ini disesuaikan dengan zonalisasinya. Ayam potong lokalnya mana, ikan mana, sayur mana. Jadi satu kelompok ditata ulang untuk blok 2 ya. Nah ini kalau ayam hidup taruhnya di luar dari dulu. Ini supply-nya mengacu kepada yang dulu aja. Yang dulu itu ayam hidup nggak ada di dalam, adanya di luar.
Terus daging babi saya lihat kemarin sudah dipindahkan, dilokalisir, mendingan yang penting safety ya. Ditulis B2 supaya jangan nyasar tuh ya. Tapi ada di pojokan sih mendingan daripada kemarin tengah bikin bau ya, akhirnya yang sekitarnya pada nggak ada jijik ya. Kan kita mayoritas muslim Mbak. Iya. Kalau ngeliat darah babi kan najis. Nah ini harus tahu juga babi juga menjaga kebersihannya. Gitu Bang Adam. Ada lagi ya. Terus pedagang sayur juga insya Allah kalau memang sudah masuk semua nanti cita-cita wali kota kan saya juga mendorong ya. Mendorong istilahnya memberikan masukan button up kalau kata SBY mah tanya ya dari bawah ke atas maunya bagaimana, ada musyawarah. Nah ini nggak ada nih sama sekali nih semenjak pasar ini habis Januari tanggal berapa? Tanggal 9 ya, dapat tanggal 6 9 Januari ya. 9 Januari nih pasar ini kan selesai masa hakuna pakainya. Harusnya pemerintah lewat unit atau lewat tingkat pasar panggil pedagang. Kita pemerintah mau begini-begini bagaimana pedagang, begitu pemerintah yang bijaksana kan begitu. Kita mau jadikan pasar ini tertib sesuai aturan, karena saya dari RWP dari bulan Februari semenjak pasar ini habis saya koordinasi itu dengan unit Pak Syepul Ridwan agar mendata mana yang kosong, mana yang terisi, nanti disesuaikan dengan plotting zonalisasinya. Kalau memang itu tukang sembako ada di los, banyak kios kosong masukkan ke kios gratis. Jadi disesuaikan ya. Karena nanti los difungsikan untuk los. Ya tadinya los harus untuk los. Jadi izinnya dulu apa los? Harus los. Bongkar kan itu. Nggak perlu dibongkar tembakannya, kan itu setengah badan. Ya. Capek. Ini aja kayu-kayunya bongkar. Berarti pedagang yang menempati di pasar Blok B ini gratis apa emang ada? Yang nggak tahu kalau regulasinya kan kalau bayar harus ada keputusan wali kota dengan DPRD. Ya nggak? Harus juga musyawarah dengan pedagang berapa bayarnya. Tapi ini kan lagi keadaan sulit. Saya minta kemarin kepada Pak Sardi sebagai ketua dewan memonitor. Pak wali kota juga ada bijaksana menanyakan. Karena tujuannya bagus mulia nih wali kota nih mau masukkan PKL ke dalam agar PKL yang di luar biasanya dipungutin sama preman, kehujanan, kepanasan, dagangnya panas sedikit pada layu, air hujan kedinginan. Nah kalau dagangnya di kios di toko daripada toko pada kosong, ya, nah, bagus kumpul jadi satu. Nah itulah wali kota yang hebat, keren nanti Pak Tri ya. Kita mendorong, menyetujui dan sudah bersurat dari tahun 2025 ya. Bagaimana penataan pasar ini jangan kalah dengan Jogja, jangan kalah dengan pasar Ambung Tani Malang, jangan kalah dengan pasar Klewer, jangan Solo, kan itu. Jadi jangan kalah dengan pasar Turi Surabaya, Bekasi yang dikatakan keren harus keren, kan itu. Kita minta sama wali kota. Alhamdulillah wali kota sudah memperbaiki jalan juanda, sebentar lagi Muhammad Yamin. Dan regulasinya wali kota harus jelas. Yang mana bangunan-bangunan yang tidak standar dengan IMB-nya menyalahi garis padan bangunan itu harus diberi peringatan 3 kali suruh bongkar. Kalau nggak dibongkar nanti beko ya. Wali kota bekonya banyak, bongkar aja. Supaya apa? Ada regulasi ekonomi orang kaya dibongkar, tukang sudah pada kerja, Pak Wali. Duitnya jangan ditaruh di orang kaya lagi di bank, ya nggak? Kasih tukang-tukang yang pada kerja gitu. Jadi ditata regulasinya. Bang, Dinas Tarkem sudah saya himbau agar membuat regulasi bagaimana role model Kota Bekasi menuju pasar wisata rakyat ini. Ruko estetikanya bagaimana? Cari, ya nggak? Dibikin struktur baru. Kalau MB udah habis kan, ya ditinjau ulang lalu dibikin role model sehingga menjadi kesan artistik dan antik sehingga pasar baru ini menjadi kunjungan dari berbagai daerah untuk bisa masuk ke pasar baru Bekasi, menjadi ikon Kota Bekasi, pasar wisata rakyat halal. Kenapa saya bilang ada halalnya? Karena apa? Kalau pedagang itu kalau sudah dikasih tempatnya sih kios hanya cuma boleh majang 20 cm ya 20 cm. Jangan setengah jalan ya pakai ini jalanan umum, jalanan untuk lewat, bongkar muat, harus nyaman. Yang apalagi misalnya berjualan di badan jalan. Nah, itu nggak bener tuh. Ya, Madam. Badan jalan itu untuk jalan, jangan dibikin buat jualan. Kan itu.
kesadaran ini perlu dibangun. Kesadaran kolektivitas masyarakat itu harus dibangun, yaitu dengan contoh teladan aparatur pemerintah menegakkan aturan. Tapi kalau aturan disepelekan, ya nggak bisa itu, ya. Maka dari itu kita ini negari Pancasila, sebentar lagi kita merdeka. Kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi, kebebasan berpendapat, ya, menyuarakan aspirasi lah, jangan lah saya dilaporin. Saya cuma ngingetin, jangan jadi londo-londo ireng, ya, jangan jahat, lebih jahat daripada penjajah. Ayo bangun, kan itu. Cuma ngingetin, ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan, ya, kita bersama-sama, Pak Wali juga komunikasi, PT MP Alhamdulillah komunikasi, berkomitmen para pedagang ini istilahnya apa? Menuju pasar wisata rakyat halal. Halalnya di situ tuh, dagang di tempatnya, dagangannya yang baik-baik, jangan boleh nyolong, penadah, ya kok. Kadang-kadang ada tuh, ya, belanja apa Indomie di dalamnya dikasih mecinnya dijual, boleh nyolong tempatnya, itu jangan diterima, itu penadah, ya. Terus jalanan gang, sesuai aja 20 cm, 20 cm, jangan maju-maju, lumpur kok lebih tuh, ya. Mundur, haram, ngambil hak jalan. Aturannya kita wakaf jalan, ngambil hak jalan. Apalagi dagang di tengah jalan, peraturannya bagaikan sampah. Nah ini pemerintah berkomitmen bagaimana masyarakatnya berketuhanan yang Maha Esa, mengerti bagaimana hidup itu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembah sujudnya, rezekinya yang memberikan Allah, ya kok. Kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau manusia harus beradab. Kalau dagang sembarangan, buang sampah sembarangan, berarti tidak beradab tuh teh. Ya, iya, ya, harus beradab. Persatuan Indonesia itu harus menjunjung tinggi, ya, kebersamaan. Mau Aceh, mau Papua, semuanya harus bersatu. Dalam apa? Dalam kemusyawaratan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sehingga nanti santai. Lah ini PT datang-datang kagak bilang, kagak apa, kagak permisi, kagak apa, tahu gabruk nyuratin orang untuk WC. Wah, ya, mau apa bikin surat? Koordinasi dulu, assalamualaikum Pak RWP. Ini ada anggota dewan yang nggak digaji nih, ya. Perwakilan pedagang nggak ada gajinya, dapatnya teror, dapatnya makian, ya. Nah, tapi kita nggak apa-apa, ikhlas dalam memperjuangkan umat. Harusnya yang datang itu PT Beta apa, PT MP datang ke RWP, saya mau melakukan hal-hal ini. Seminggu sebelumnya udah datang sosialisasi supaya nggak gerasa gerusuh. Ini adab nih dipakai, ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di situ dipakai. Dengan apa? Berlaku adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya itu terapkan, ya, musyawarah yang adil sehingga kita merasakan kemerdekaan ini. Terima kasih. Demikian, nah, alhamdulillah ketemu nih, ya. Saya lagi ngontrol blok 2, kayaknya kemarin belum beres-beres, ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat para pedagang dan para pejabat sehingga bisa bersama-sama mempertahankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita lanjut, ya. Udah. Ulang lagi. Ayo. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dan saya sampaikan beberapa hal dan tolong dicek fisiknya, ya. Bagaimana keberadaan hari ini, karena kemarin wali kota sudah ke Kita lihat progresnya, ya, Pak, ya. Nah ini kan ini apa ini los, ya. Ini yang los ini masukkan ke kios yang kosong. Sehingga ini fungsinya menjadi los. Ini kan kalau kios-kios yang menutup, ya. Jadi ini dibongkar semua. Harusnya regulasinya begitu. Yang tadinya ini los nih, nah dimasukkan ke pinggir. Kalau ada yang pedagangnya tidak. Nah ini kios-kios masih banyak yang kosong. Nah yang ini los jadi kios, pindah ke belakang ke situ punya kios. Tapi jangan dimintain duit, gratis, ya. Pedagang lagi pada susah nih.
jadinya seperti ini los. Berarti ini nanti dibongkar ya. Harus dibongkar karena itu izinnya los. Nah ini kios ya. Nah yang ada di kios, yang ada orang dagangnya, mas, sini sini. Mas kan dagangnya di los, ya. Dagang sembako nanti kita tempat yang ini. Iya gratis. Karena dagangnya sembako. Kalau los untuk los lagi nanti. Ya. Kalau ada tempatnya langsung. Tempat kosong tempatnya kan jadi punya Pemda, lapor sama unit, ya. Jadi supaya nanti enak, nggak usah bayar, ya. Tinggal lapor, kasih disposisi, ini kan kosong nih. Nggak ada tempatnya masih sini, ya di situ, ya kosong tempat sembako. Nah kalau ini buat tukang sayur, ya. Nanti ini buat tukang sayur nih, los. Udah nggak ada yang punya Pemda semuanya. Udah, nggak ada. Yang udah nutup udah. Yang udah nutup berturut-turut 30 hari itu udah kewenangan Pemda. Apalagi bertahun-tahun ini. Yes. Babi ini semua. Ya, contohnya ini. Ini kan los. Ajur pindah ke situ, Pak. Ada kosong. Kalau yang di blok 2 udah rapi, baru nanti masukkan yang udah tua. Kita nggak bayar. Kalau sudah lama belum? Berapa tahun? Lama. Lama dibongkar itu buat tukang sayur. Ya. Kalau pasti ada orangnya dagang dulu kita kan lewat kios. Jadi lot dari situ. Iya. Kapan ini udah biasa tahu? Kenapa kok begitu? Ingat tukang-tukang. Ada siapa? Nah ini jualan ikan. Kalau nah ini masih perlu perbaikan, ya, darurat. Ya, makanya apa? Kalau tukang ngajak ini balasnya di luar, jangan di dalam. Ya, kalau di dalam bau. Coba lihat. Kita ada di los ya, los daging ya teman-teman ya. Nah ini bangunannya nih. Ini adalah bangunan ini dulunya los. Coba ini dibongkar. Iya dibongkar kan. Kalau misalnya ada yang dagang pengen dia bisa pakai terus ke kosong, kan gitu. Nggak usah bayar. Oke? Nah ini kan harus ada penanganan limbah khusus. Ayam. Nanti jangan sampai membiarkan ada sampah-sampah. Nah, iya, Pak.
ayam ya teman-teman ya. Namanya ada di luar. Ya jalan mah berjalan ya. Haji. Jadi nanti pedagang bisa melakukan reklamin masing-masing supaya kelihatan bersih. Ini namanya setiap hari dibersihkan. Jadi pasar baru keren Pak, jangan demek. Ya. Di center ini ya. Kita jalan duluan. Kecil apa? Nah, jadi ini kagak dibikinin drainase ini ya teman-teman. Oh, siap. Ini kan lagi kita kumpulin tuh. Iya, ntar sekalian, tenang aman. Jadi kalau buang sampah di Tempat Tempat sampah. sampah. Aman bos, siap, Aman. beres. tapi jangan ada kata buang lagi, tempatkan sampah Iya betul. pada tempatnya. Tempatnya, Jadi oke. nggak buang-buang. Sip, aman bos. Oke. Bikin konten ini ya? Iya. Ntar jangan sebelum. Iya, iya, iya. Pak, Ini bagaimana keadaan pedagang? Ada pembayaran kios nih. Berapa? Ya ini kan balik kota bilangnya gratis. Saya perjuangkan gratis. Mantap, Pak. Harusnya dia permisi dulu sama RWT. Ini kan abang kan. nah ini keluarnya nih teman-teman. Ini kita udah di luar ya teman-teman ya. Nah, di sini tempat penggilingan bakso nih, jadi nggak terberisik di bawah. Ya, jadi ada tempat-tempatnya. Yang ini kan mana parkir buat parkir, mana jalan buat jalan. Ya, jadi sesuai dengan fungsi-fungsinya. Apa kabar? Ada laporan katanya pedagang belum sewa. Belum ngomong sama saya. Belum. Ada minta sama DPR yang lagi gratis. Ini ratakan. Di atas aja belum selesai. Ini kan contohnya begini ya. Ini lantai dasar. Nah seharusnya yang begini-begini jadi buka dikosongkan, pindahkan ke kios-kios kalau memang dagangnya perlu kios, karena kios itu udah aman itu kosong.
Ustaz, tempat bagus nih. Ya. Saya pergi haji, dan rumah di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pedagang kaki lima, ya. Iya, betul. Sudah menempati kios blok 2 yang kosong. Iya, betul. Ada bayaran nggak? Belum ada. Nah, saya minta kepada Pak Wali, kepada Bang David gratis ya. Karena regulasinya memang kita pasar rakyat itu lagi sulit rakyatnya. Makanya ada peraturan presiden bahwa membangun pasar itu digratiskan untuk rakyat. Nah, ini karena bangunan yang dulu kita tata lagi, pemerintah minta anggaran kalau nggak punya, pemerintah daerahnya ya. Dengar-dengar 2025 silpanya masih banyak. Nah, anggarkan aja ke pasar rakyat atau minta kepada Pak Kang Dedi, Pak Gubernur, kalau kurang-kurangnya sama Pak Presiden ya. Jadi supaya masyarakat ini sejahtera, ditata yang baik, digratiskan, dikasih modalnya. Karena kemarin yang di rooftop isunya pada nggak untung ya. Makanya saya minta Pak Wali Kota menghadirkan Basnas, menghadirkan DPR Syariah karena dana UKM ya dari pemerintah daerah lewat Bank Syariah Patriot Kota Bekasi, dan itu marginnya di bawah 4% per tahun. Jadi untuk bantuan modal ditambah dengan Basnas ya, agar pedagang rakyat sejahtera. Lalu BPJS Ketenagakerjaan hadir. Semua pedagang dimasukkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, bayarannya sesuai dengan retribusi diinkludkan. Kan cuma hanya 20 sampai 17.000 per bulan. Bisa ditambahkan Rp500 atau Rp1.000 untuk apa? Untuk BPJS Ketenagakerjaan, supaya mereka kalau ada kesusahan dapat bantuan dari gotong royong kesehatan. Itu doainnya nih ya. Oke, makasih. Siapa namanya? Mas Entis ya. Alhamdulillah Bapak yang gak kehujanan gak kangenan. Mudah-mudahan dagangnya laris, barokah, cepat beli rumah, pergi haji, anaknya sejahtera semuanya. Makasih doanya Pak. Assalamualaikum. Ini dagang apa tidur? Malam. Malam di mana dagangnya? Dagang. Dagangnya di mana? Oh ini. Jadi warung kalau pengen modelnya kios pindah kemari. Tinggal lapor aja gratis. Ya. Soalnya kalau yang di sini nanti jadi luas Pak. Lapor aja nyari yang kosong. Ya. Oh, udah lama sebidangnya. Ya. Nanti kan pengennya dagangnya begini. Nah nanti pindah ke kios supaya tempatnya lebih enak. Nggak ada bayar-bayar. Ya. Kalau bayar minta kwitansinya. Nah ini harus diselesaikan. Ya. Makan dulu ya, makan dulu. Makan. Assalamualaikum. Abang Iben. Mantap. Ya. Ini kita sudah nutupnya di segel nih. Di segel beralih kepada orang yang membutuhkan. Udah nutup begini kan 30 hari berturut-turut ya, dalam hak guna pakai itu diambil alih kewenangannya pemerintah. Ini blok mamin, makan minum di lobi enak ya.